1. Sebuah instansi pemerintah sedang mengalami penurunan produktivitas karyawan yang signifikan. Sebagai seorang analis SDM aparatur, langkah strategis apa yang sebaiknya Anda ambil untuk mengatasi masalah ini? A. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak mencapai target. B. Mengadakan pelatihan pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan tanpa memandang jabatan. C. Melakukan survei kepuasan karyawan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. D. Meningkatkan besaran gaji dan tunjangan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan. E. Mengganti seluruh manajemen puncak dengan orang-orang yang lebih kompeten. Jawaban yang paling tepat adalah C. Melakukan survei kepuasan karyawan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Langkah pertama yang paling tepat dalam mengatasi penurunan produktivitas karyawan adalah dengan melakukan survei kepuasan karyawan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas mereka. Survei ini dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah seperti kurangnya motivasi, komunikasi yang buruk, beban kerja yang tidak seimbang, atau masalah lainnya yang menghambat kinerja. Pilihan lain tidak tepat karena A. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak mencapai target, meskipun evaluasi penting. Hanya memberikan sanksi tidak akan menyelesaikan masalah secara efektif. B. Mengadakan pelatihan pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan tanpa memandang jabatan. Pelatihan adalah hal yang baik, tetapi jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang mempengaruhi produktivitas, pelatihan saja tidak akan cukup. D. Meningkatkan besaran gaji dan tunjangan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan. Peningkatan gaji dan tunjangan mungkin memberikan dampak sementara, tetapi tidak mengatasi masalah mendasar yang menyebabkan penurunan produktivitas. E. Mengganti seluruh manajemen puncak dengan orang-orang yang lebih kompeten. Mengganti manajemen tanpa memahami akar masalah dapat menciptakan ketidakpastian dan tidak selalu menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. 2. Pemerintah sedang mendorong penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sebagai seorang analis SDM aparatur, apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan bahwa sistem merit diterapkan secara efektif di instansi Anda? A. Membuat kebijakan yang mengutamakan senioritas dalam promosi jabatan. B. Melakukan seleksi calon ASN berdasarkan rekomendasi dari pejabat tinggi. C. Menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan. D. Memberikan perlindungan kepada ASN yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat. E. Mengutamakan loyalitas terhadap institusi daripada kompetensi dalam pengambilan keputusan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Untuk memastikan bahwa sistem merit diterapkan secara efektif, langkah yang paling penting adalah menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Sistem merit menekankan pada penghargaan terhadap kompetensi, kinerja, dan prestasi ASN, bukan berdasarkan faktor subjektif seperti senioritas atau hubungan pribadi. Pilihan lain tidak tepat karena A. Membuat kebijakan yang mengutamakan senioritas dalam promosi jabatan. Sistem merit mengutamakan kompetensi dan kinerja, bukan senioritas. Mengutamakan senioritas bisa mengabaikan kemampuan dan kinerja individu. B. Melakukan seleksi calon ASN berdasarkan rekomendasi dari pejabat tinggi. Seleksi berdasarkan rekomendasi pejabat tinggi tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kinerja bertentangan dengan prinsip sistem merit. D. Memberikan perlindungan kepada ASN yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat. Perlindungan berdasarkan hubungan keluarga dapat menciptakan praktik nepotisme yang bertentangan dengan penerapan sistem merit yang adil dan profesional. E. Mengutamakan loyalitas terhadap institusi daripada kompetensi dalam pengambilan keputusan. Penerapan sistem merit harus berfokus pada kompetensi dan kinerja, bukan pada loyalitas semata. Loyalitas yang tidak diimbangi dengan kompetensi dapat merugikan instansi. 3. Anda ditugaskan untuk merancang program pengembangan kompetensi bagi para pejabat fungsional di instansi Anda. Apa yang harus menjadi fokus utama dalam program tersebut? A. Meningkatkan kemampuan teknis para pejabat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. B. Mengembangkan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. C. Memberikan pelatihan khusus bagi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis.
D. Mengirim para pejabat untuk mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi. E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang paling tepat adalah E. Semua jawaban di atas benar. Program pengembangan kompetensi untuk pejabat fungsional harus mencakup berbagai aspek, termasuk A. Meningkatkan kemampuan teknis para pejabat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemampuan teknis yang relevan dengan pekerjaan adalah hal yang mendasar dan harus ditingkatkan agar pejabat dapat melaksanakan tugas secara efisien. B. Mengembangkan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Soft skills juga sangat penting dalam pengembangan pejabat fungsional, karena kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, memimpin, dan bekerja dalam tim sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pekerjaan. C. Memberikan pelatihan khusus bagi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis. Pelatihan khusus untuk pejabat yang akan memegang jabatan strategis akan membantu mereka memahami tanggung jawab lebih besar dan membuat keputusan yang lebih baik. D. Mengirim para pejabat untuk mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi. Pendidikan formal dapat meningkatkan pengetahuan teoritis dan memberikan perspektif baru yang dapat diterapkan dalam tugas-tugas fungsional. Karena program pengembangan kompetensi yang baik harus menyentuh semua aspek ini, maka semua jawaban di atas benar. 4. Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan suatu program pengembangan SDM yang telah Anda laksanakan? A. Berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti program. B. Berdasarkan kepuasan peserta terhadap program. C. Berdasarkan peningkatan kinerja individu dan organisasi setelah mengikuti program. D. Berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program. E. Berdasarkan jumlah sertifikat yang diperoleh peserta. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berdasarkan peningkatan kinerja individu dan organisasi setelah mengikuti program. Keberhasilan suatu program pengembangan SDM seharusnya diukur dari dampak nyata yang ditimbulkan terhadap kinerja individu dan organisasi. Tujuan utama dari pengembangan SDM adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan harus didasarkan pada hasil yang terukur, seperti peningkatan produktivitas, efektivitas, atau kualitas kerja setelah mengikuti program. Pilihan lainnya tidak tepat karena A. Berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti program. Jumlah peserta saja tidak menunjukkan keberhasilan program. Keberhasilan lebih terkait dengan kualitas dan hasil yang dicapai, bukan hanya jumlah. B. Berdasarkan kepuasan peserta terhadap program. Kepuasan peserta penting, tetapi itu tidak selalu mencerminkan keberhasilan dalam hal peningkatan kinerja. D. Berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program. Biaya adalah faktor operasional, tetapi keberhasilan program lebih dilihat dari hasilnya, bukan hanya pengeluaran. E. Berdasarkan jumlah sertifikat yang diperoleh peserta. Sertifikat menunjukkan bahwa peserta telah mengikuti pelatihan, tetapi tidak mengukur sejauh mana program tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan dan kinerja mereka. 5. Dalam konteks perubahan organisasi yang cepat, apa yang harus dilakukan oleh seorang analis SDM aparatur untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan masa depan? A. Melakukan perampingan organisasi dengan mengurangi jumlah pegawai. B. Mengutamakan perekrutan calon pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. C. Melakukan analisis kebutuhan kompetensi secara berkala dan menyesuaikan program pengembangan SDM. D. Memberikan jaminan kerja seumur hidup kepada seluruh pegawai. E. Mengandalkan tenaga kerja outsourcing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang bersifat sementara. Jawaban yang benar adalah C. Melakukan analisis kebutuhan kompetensi secara berkala dan menyesuaikan program pengembangan SDM. Dalam menghadapi perubahan organisasi yang cepat, penting bagi seorang analis SDM aparatur untuk melakukan analisis kebutuhan kompetensi secara berkala. Hal ini memungkinkan instansi untuk menyesuaikan program pengembangan sumber daya manusia dengan perubahan yang terjadi, memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tantangan masa depan. Dengan pendekatan ini, instansi dapat tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan. Pilihan lain memiliki keterbatasan,
A. Perampingan organisasi bisa menjadi pilihan yang drastis dan tidak selalu diperlukan untuk memastikan relevansi SDM. B. Mengutamakan perekrutan dengan latar belakang pendidikan tinggi saja tidak cukup, kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan tugas harus lebih diprioritaskan. D. Memberikan jaminan kerja seumur hidup tidak lagi relevan dalam konteks organisasi yang dinamis dan cepat berubah. E. Mengandalkan tenaga kerja outsourcing hanya cocok untuk kebutuhan jangka pendek dan tidak mendukung pengembangan kompetensi internal secara berkelanjutan.